Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pangan menunjukkan rasa penasarannya mengenai pedang Hongyi yang tak sengaja terus memancarkan sinar cahaya merahnya, dengan Yan menyuruhnya untuk tak terlalu memikirkan hal itu dan mengingatkannya untuk menjadi lebih kuat, sebab hanya dengan menjadi kuat, ia akan dapat mengetahui semua hal yang ingin diketahuinya itu, serta mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Keesokan harinya, putaran kedua kompetisi daftar Sanhei pun pada akhirnya dimulai. Dengan Pangan sudah standby di sana untuk menyambut pertandingan keduanya di kompetisi Byakugan para murid sekte Yua itu, diselimuti sayup-sayup gemuruh para murid di panggung penonton yang segera bergelora di seluruh penjuru arena Sanhei Yuan, menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya segera mengalihkan pandangannya ke TKP panggung arena. Salah seorang penatua pun kemudian mengumumkan pertandingan pembuka putaran kedua ini, yang secara mengejutkan ternyata mempertemukan antara Pangan melawan Nantian, sehingga hal ini pun memancing gemuruh semua murid di panggung penonton, dengan masing-masing dari mereka saling memunculkan tebakannya yang meremehkan Pangan akan kalah dalam pertarungannya melawan Nantian. Tetapi di bawah gemuruh para murid ini, Pangan pun memilih untuk mengabaikannya, dengan tatapannya mengamati Nantian yang berada di panggung arena. Melihat Pangan tak kunjung datang ke panggung arena, Nantian pun lagi-lagi menunjukkan sifat tengilnya dengan memunculkan ejekannya pada Pangan dan menyuruhnya untuk bergegas turun ke panggung arena, sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan sebuah senjata ajaib yang dimilikinya. Saat itu pun segera memancarkan sebuah pancaran cahaya bintang, sehingga menyebabkan semua orang yang melihatnya pun spontan terkejut, dikarenakan mereka tahu senjata ajaib itu merupakan senjata dewa kuno. Pasca memunculkan senjata ajaibnya itu, Nantian pun segera menunjukkan kesongongannya pada Pangan dengan mengejeknya yang kemungkinan tidak akan sanggup melawan kemampuan edan dari senjata ajaibnya itu. Tetapi di sini Pangan pun yang melihat kesongongan dari Nantian ini memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia pun tanpa basa-basi melesat ke panggung arena, memunculkan semburan energi cahaya murni dari dalam tubuhnya yang segera menyelimutinya, sehingga menyebabkan semua orang di area penonton pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran, dikarenakan mereka tahu bahwa kemampuan yang dimunculkan Pangan itu merupakan kekuatan misteri magis. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Nantian pun juga sontak menunjukkan hal yang sama, membuatnya pun tak pernah membayangkan Pangan ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya pada saat genting seperti ini. Namun demikian di balik keterkejutannya, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya, yang menyebabkannya pun spontan mengungkapkan pada Pangan mengenai ketidaktakutannya akan kemampuan misteri magisnya itu. Malah sebaliknya ia menunjukkan kepedean tingkat tingginya bahwa harta langka kuno yang dimilikinya saat ini kemungkinan sudah cukup untuk mengalahkannya. Tetapi tanpa diduga, baru saja kepedean ini ditunjukkan Nantian, Pangan pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, menghujamkan beribu tumbukan ke tubuhnya, yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa, sebelum kemudian ia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan manakara Nantian yang segera membukukan tubuhnya di udara, tampak seperti seekor serangga yang terjerat di jaring laba-laba, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras. Terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dari Pangan, pada saat kritis ini, Nantian pun tampak tidak mau menyerah begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhei. Oleh sebab itu, ia pun bertekad menunjukkan kemampuan sebenarnya yang dimilikinya. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi bernama kemampuan Luoseng pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Pangan yang membekukannya sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Pangan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Terbebas dari sekumpulan cairan mana dari Pangan, Nantian pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian ia tiba-tiba melesatkan kemampuan pusaran Luosengnya itu secara brutal ke arah Pangan, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya sampai berkeping-keping, menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajahnya, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan Nantian itu terkesan barbar dan terlalu berlebihan, sebab jika Pangan kali ini sampai mokat dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan sekte Yuhua mereka akan mengalami kerugian yang terbilang cukup besar, kehilangan seorang murid hebat yang berhasil menembus rahasia magis. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Pangan yang saat ini berada di panggung arena pun tampak tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Nantian yang dilesatkannya ke arahnya.
Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusarannya itu. Dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar, ia pun melesat ke arah Nantian, menerjang pusaran Luo Sheng yang dilesatkannya sebelumnya. Dengan ketika sampai di hadapan Nantian, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan tumbukan barbarnya ke arah tubuhnya, yang segera menghasilkan ledakan bang yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Nantian pun yang terkena serangan kejut tumbukan ini, pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan, yang membuatnya pun terpental mundur. Melihat ini, tubuh Pang Han pun kemudian bergerak layaknya seekor naga dengan memunculkan sekumpulan cairan mana yang lagi-lagi menjebak Nantian, menyebabkan Nantian pun lagi-lagi terjebak oleh kemampuan cairan mana dari Pang Han itu, hanya bisa mengeluarkan kutukan kerasnya, berjuang untuk melepaskan dirinya. Tetapi di balik kutukan keras yang terus dilontarkan Nantian, Pang Han pun memilih untuk mengabaikannya saat tubuhnya terus berayun lebih cepat di udara, memunculkan sekumpulan mana di tangan yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun sekuat tenaga hanya bisa untuk terus menghindarinya. Melihat dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambuk brutal dari Pang Han, Nantian pun segera memunculkan 8 pedang yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan pedang yang menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Pang Han yang menjerat tubuhnya, sebelum pada akhirnya ia pun tanpa basa-basi melesatkan 8 pedangnya itu ke arah Pang Han. Ketika dihadapkan dengan serangan 8 pedang dari Nantian, Pang Han pun tak hanya diam pelangak pelongo membiarkan dirinya terkena serangan ini. Saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya yang berbunyi oktav Tianlong. Namun kali ini kemampuan oktav Tianlong yang dimunculkan Pang Han bukanlah gelombang suara raungan seperti hal yang biasa dimunculkannya, melainkan aliran udara yang berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga yang tak terlihat. Dengan ketika 8 pedang dan oktav Tianlong itu saling menghantam, 8 pedang itu pun tanpa diduga, tiba-tiba kehilangan kekuatannya jatuh secara keras ke panggung arena. Sontak saja melihat hal ini, Nantian pun spontan memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke arah tanah, mencoba untuk mengambil salah satu dari 8 pedangnya itu, yang selama ia mengambil dan membiarkan darahnya bersatu dengan pedangnya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Pang Han. Namun tanpa diduga, ketika Nantian baru saja melesat ke TKP pedangnya, Pang Han pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia. Saat ia tiba-tiba sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu dari 8 pedang yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya, yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun secara pasrah terus menerima pukulan itu, yang membuatnya pun menyemburkan darah dari mulutnya, saat pada akhirnya tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dalam kondisi tepar, dengan kultivasi di tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Sontak saja melihat kekalahan Nantian dari Pang Han, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh panggung arena kompetisi San Heiyuan, dengan masing-masing dari para murid yang menyaksikannya menunjukkan ketidakpercayaan atas kekalahan Nantian, yang bahkan mereka tidak menyangka Pang Han ternyata memiliki kemampuan naga kuno magis di dalam tubuhnya. Namun di bawah keterkejutan semua murid ini, Pang Han pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan berjalan ke arah tubuh Nantian yang saat ini tepar di tanah, mencoba untuk mengambil 8 pedang yang dimilikinya. Tetapi baru saja Pang Han hendak mengambil 8 pedang itu, secara mengejutkan suara dingin seseorang pun tiba-tiba terdengar di panggung arena. Saat suara itu ternyata berasal dari senior Wan Luo yang segera turun ke panggung arena untuk langsung menatap Pang Han menggunakan tatapan dinginnya, sebelum kemudian membawa pergi tubuh Nantian beserta 8 pedangnya, yang menyebabkan Pang Han pun hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan seriusnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan Pang Han melawan Nantian, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya untuk kemudian mengumumkan kemenangan Pang Han dalam pertandingan ini, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangannya itu, melainkan ia memilih untuk segera meninggalkan panggung arena. Tetapi demikian Pang Han pun tidak memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya saat ia memilih untuk mendatangi TKP King Wei berada. Melihat kedatangan Pang Han di hadapannya, King Wei pun segera melihatnya menggunakan tatapan tajamnya, sebelum kemudian menanyakan secara lantang padanya mengenai gerangan apa yang ingin antum lakukan padaku. Saat Pang Han pun yang mendengarnya segera meraih tangannya dan mengingatkannya untuk tak boleh mencoba mendekati orang lain selain dirinya, dikarenakan jika itu dilakukannya, ia pun tak segan-segan akan menghabisinya, termasuk contohnya Nantian sebelumnya yang nyatanya telah dimokatkannya. Dengan setelah mengatakan hal ini, ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, mengabaikan pandangan sinis para murid yang saat ini semuanya melesatkan tatapannya ke arahnya.
Dan setelah Pangan kembali ke tempat duduknya, kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan. Saat kali ini beberapa murid yang melakukan pertarungan masing-masing menunjukkan tajinya dengan menggunakan kemampuan hebat terkesan OP yang mereka miliki, sehingga membuat pertandingan di kompetisi daftar Sanhei pun semakin seru. Tetapi sehebat-hebatnya kemampuan mereka, itu pun masih tak ada bandingnya dengan kemampuan rahasia magis dari Pangan yang masih terlampau cukup jauh di atas mereka. Kompetisi ini pun terus berlangsung sampai memasuki hingga malam hari, dengan sebagian besar murid telah memenangkan pertandingannya, menyisakan beberapa putaran terakhir kompetisi yang tersisa. Memasuki putaran terakhir kompetisi, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya untuk kemudian mengumumkan pertandingan putaran terakhir kompetisi ini mempertemukan antara Pangan melawan murid peringkat 1 daftar Sanhei, siapa lagi kalau bukan wanita bertanduk bernama Long Xuan. Memasuki panggung arena kompetisi, keduanya pun segera menunjukkan mode saling pandang memandang, sebelum kemudian Long Xuan pun menunjukkan gurauannya pada Pangan dengan merasa selama ia berhasil mengalahkannya, kemungkinan besar hadiah yang telah dijanjikan sekte dalam kompetisi ini akan berada di genggamannya. Tetapi di sini Pangan pun yang mendengarnya balik menunjukkan gurauannya dengan membesarkan Long Xuan untuk suren saja dalam baku hantam ini, mengingat dengan kemampuan rahasia magis yang saat ini dimilikinya, dapat dipastikan peluang kemenangannya dalam pertarungan melawannya pun terbilang cukup sulit. Tapi ia juga memuji kepedean tingkat tinggi dari Long Xuan yang akan dapat mengalahkannya, membuatnya pun tampak merasa tak heran wanita glowing bertanduk itu akan menyajikan pertarungan seru melawannya. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi menyuruhnya untuk memulai pertandingan dengan menyuruhnya untuk mulai menyerangnya terlebih dahulu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 9 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye. Assalamualaikum Pak.